Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita sang revolusioner sejati, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan kita sebagai umatnya. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Muhammad Rifki MPD MPDI, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Adudin Alizaya, yang saya hormati Kepala Prodi PAI Bapak Munasir, dan yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Ulumul Quran dan Hadis yaitu Bapak Dr. Adudin Alizaya. Dan tak lupa juga teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, pada kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Zulfamila Agita S dengan NIM 252601263. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, langsung saja di sini saya ke bagian tugas yang pertama, yang dimana tugasnya adalah apa yang saya ketahui tentang proses sejarah dan penerapannya pada Mushaf Standar Indonesia. Proses sejarah Mushaf Standar Indonesia atau MSI tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penulisan dan kodifikasi Al-Quran sejak masa awal Islam. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dihafalkan oleh para sahabat, sementara penulis wahyu mencatat ayat-ayatnya di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit. Setelah Rasulullah wafat, kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran itu muncul, terutama setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Nah, hal ini mendorong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Kodifikasi ini kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan menetapkan Mushaf Utsmani sebagai standar penulisan Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di kalangan umat Islam. Seiring dengan penyebarannya Islam ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara, Al-Quran disalin dan diterbitkan dengan berbagai gaya penulisan dan sistem tanda baca yang menyesuaikan tradisi lokal dan pengaruh dari pusat-pusat keilmuan Islam dunia seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan India. Di Indonesia, sebelum adanya Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Al-Quran yang beredar sangat beragam, baik dari segi rasem atau tata tulis, harokat, tanda wakof, maupun sistem penomoran ayat. Keragaman ini, meskipun tidak mengubah substansi Al-Quran, berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahan baca, terutama bagi masyarakat awam dan peserta didik. Nah, kesadaran akan pentingnya standarisasi mushaf mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kemurnian dan keseragaman Al-Quran. Pada dekade tahun 1970-an, Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk lembaga khusus yang bertugas meneliti, mengkaji, dan menasih mushaf Al-Quran, yaitu Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran atau LPMQ. Lembaga ini menjadi tonggak penting di dalam proses sejarah lahirnya Mushaf Standar Indonesia. Penyusunan MSI dilakukan melalui kajian ilmiah yang mendalam dengan melibatkan para ulama, para ahli qiraat, pakar rasem Utsmani, akademisi, dan praktisi percetakan mushaf. Dalam proses penyusunannya, Mushaf Standar Indonesia menggunakan rasem Utsmani sebagai dasar penulisan. Rasem Utsmani dipilih karena memiliki legitimasi historis dan teologis yang kuat, serta telah diterima secara luas oleh ulama dan Islam. Selain rasem, MSI juga menetapkan sistem harokat, tanda tajwid, dan tanda wakof secara konsisten agar memudahkan umat Islam Indonesia dalam membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar. Penetapan ini bukanlah penafsiran baru, melainkan upaya menjaga ketepatan bacaan dan keseragaman penulisan. Penerapan Mushaf Standar Indonesia dilakukan secara luas dan sistematis. Setiap mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan dan diedarkan di Indonesia wajib melalui proses pentasihah oleh LPMQ untuk memastikan kesesuaiannya dengan MSI. Selain itu, MSI dijadikan rujukan utama dalam pendidikan Al-Quran di madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, serta lembaga pendidikan non-formal
seperti TPA dan majelis taklim. Dengan adanya standar ini, proses pembelajaran Al-Quran menjadi lebih terarah dan terjamin keakuratannya. Tidak hanya itu, penerapan MSI juga memperhatikan aspek inklusivitas pemerintah Indonesia, menetapkan beberapa jenis mushaf standar Indonesia, seperti mushaf untuk hafalan atau bariyah, mushaf terjemah, serta mushaf braille bagi penyandang disabilitas netra. Hal ini menunjukkan bahwa MSI tidak hanya berfungsi sebagai alat standarisasi teks, tetapi juga sebagai sarana pemerataan akses Al-Quran bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, proses sejarah dan penerapan mushaf standar Indonesia merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dan ulama dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Di tengah dinamika masyarakat di Indonesia yang majemuk, MSI berperan penting dalam mencegah kesalahan penulisan dan pembacaan, memperkuat kesatuan umat Islam, serta memastikan bahwa Al-Quran dipelajari dan diamalkan secara benar sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Dengan demikian, mushaf standar Indonesia menjadi fondasi penting dalam kehidupan agama umat Islam di Indonesia sampai hingga saat ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau ada kata yang kurang enak, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mendengarkan video saya. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.